Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFY di sini. Kali ini kita mau bahas tentang stoichiometry part yang ketiga. Apa aja sih yang mau kita bahas? Yang pertama ada stoichiometry reaksi, kemudian reaksi pembatas, rumus molekul dan rumus empiris, dan yang terakhir adalah senyawa hidrat. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap tonton sampai habis dan jangan di skip. Ada yang mau lewat dulu nih? Nah, yang pertama kita mau bahas tentang stoichiometry reaksi. Jadi, kita implementasikan stoichiometry, rumus-rumus konsep mol yang kemarin ke dalam suatu persamaan reaksi. Nah, stoichiometry reaksi melibatkan beberapa konsep mol ya dalam menentukan banyaknya zat berdasarkan persamaan reaksi. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang rumus-rumus dari mol. Ada 7 rumus. Nah, bisa kita implementasikan ke dalam suatu reaksi ya. Oke, contoh soalnya yang pertama pada reaksi 2H2 gas ditambah O2 gas menjadi 2H2O gas. Agar dihasilkan 9 gram uap air, maka gas H2 yang diperlukan sebanyak titik-titik gram. Oke, nah yang pertama yang harus kamu kerjakan itu adalah menuliskan reaksinya ya. Ada sebanyak 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Katanya ada 9 gram uap air. Uap air itu adalah H2O. Kita tulis di bawahnya 9 gram. Kemudian dia menanyakan berapakah banyaknya gas H2. Gitu ya, berarti yang ditanyakan adalah massa dari si H2. Nah, ingat ya bahwa yang pertama adalah cari dulu mol yang diketahui ya. Cari mol yang diketahui berdasarkan apa yang ada di situ. Karena adanya gram, maka mol itu rumusnya adalah gram dibagi mr. Oke, mr dari air H2O itu adalah 18. Maka 9 per 18 itu sama dengan setengah atau 0,5 mol. Sudah dapat mol diketahui, baru kemudian kita butuh apa sih untuk dapat massa? Ya, ingat rumusnya bahwa kalau ditanya massa itu berarti molnya kita kalikan dengan mr. Ya, rumus kebalikannya. Nah, mr dari H2 ya, karena AR dari H itu adalah 1, berarti mr dari H2, 2 dikali 1 adalah 2. Nah, mr-nya di sini sudah ada. Berarti yang belum ada siapa? Molnya. Gitu ya. Nah, cari dulu mol yang ditanya. Siapa di sini? Mol H2. Ini tadi mol H2O ya. Nah, gimana cara nyari mol ditanya? Rumusnya adalah mol ditanya sama dengan koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui dikali dengan mol yang diketahui. Maka jadinya adalah koefisien ditanyanya siapa? Koefisien 2. Oke, per koefisien diketahui H2O berarti 2. Molnya tadi 0,5. Oh, berarti sama ya. Hasilnya adalah 0,5 mol karena koefisiennya sama. 0,5 dikali mr-nya 2. Maka setengah dari 2 adalah 1 gram. Hasilnya adalah 1 gram. Oke. Jawabannya adalah yang C. Baik, selanjutnya yang nomor 2, pada reaksi Fe2O3 ditambah CO menjadi Fe ditambah CO2 untuk menghasilkan 11,2 kg besi yang AR-nya 56 dibutuhkan Fe2O3 dengan Mr 160 sejumlah. Oke. Nah, untuk reaksi seperti ini kita lihat di depannya sudah ada koefisien belum? Kalau belum, maka yang pertama harus kita lakukan itu adalah setarakan reaksinya dulu ya. Maka jadinya Fe2O3 ditambah CO menjadi Fe ditambah CO2. Oke, kita lihat di sini ya, O-nya. Oke, Fe-nya 2. Ya, berarti di sini harus
2. Kemudian C-nya sama-sama 1 gitu ya. Tapi O-nya di sini 3 ditambah sini 1, maka 4. Sementara di sini 2. Nah, ini untuk menyatukan ya biar sama O-nya, maka di sini kita ubah ya. Ini jadi kita misalkan 3. Kan jadinya 3 kali 2, 6 O-nya ya. C-nya jadi 3, di sini juga harus 3. Maka kalau kita lihat lagi, C-nya sudah 3, O-nya di sini 3 ditambah 3 6, di sini 3 dikali 2 juga 6. Sudah setara ya. Nah, selanjutnya taruh kilogramnya, masanya di bawah si besi 11,2 kilogram katanya ya. Cari dulu, sama langkahnya itu mol diketahuinya, dibagi AR-nya di sini ya. Maka 11,2 dibagi 56 itu sama seperti 0,2 mol. Oke, sudah diketahui molnya. Sekarang kita mau cari Fe nih. Ya, berarti kalau massa itu rumusnya sama dengan mol dikali mR-nya dong. Nah, MR-nya sudah diketahui, di situ adalah 160. Maka molnya yang kita cari sekarang. Nah, lihat, kamu bisa pakai rumus ini ya. Mol ditanya sama dengan koefisien ditanya dibagi koefisien diketahui dikali mol diketahui, atau kamu bisa langsung lihat koefisiennya. Nih, 0,2 ini untuk koefisien 2. Gimana untuk koefisien 1? Berarti sama aja 0,1. MR-nya 160, maka hasilnya adalah 16 kg. Yang mana jawabannya? Yang D. Oke, sampai di sini bisa disimpulkan ya bahwa kalau misalkan kamu ketemu soal stoichiometri reaksi, pertama yang harus kamu lakukan perhatikan reaksinya. Setarakan dulu gitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah tentukan mol diketahui. Setelah itu mol yang ditanya, lalu fokus ke apa pertanyaannya ya. Apa yang diminta soalnya. Kalau dia minta massa, maka mol itu dikali mR. Kalau dia minta volume STP misalkan ya, kita bisa cari dengan mol dikali 22,4 liter per mol, seperti itu. Nah, materi yang kedua adalah reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu adalah reaksi yang lebih dahulu habis ya. Apa sih reaksi itu? Reaksi itu adalah senyawa-senyawa yang berada di sebelah kiri dari suatu reaksi. Kiri siapa? Kiri tanda panah, ini yang disebut sebagai reaksi. Sementara yang sebelah kanan ini disebut sebagai produk. Oke, bagaimana cara kita menentukan reaksi pembatas? Ya, reaksi pembatas itu ditentukan dengan cara, nah ini sebenarnya nggak rumus ya, cuman saya tulis rumus. Ini cara menentukannya bahwa dia reaksi pembatas itu adalah dengan membagi mol dengan koefisiennya. Mol dibagi koefisien masing-masing reaksi itu kalau dia hasilnya kecil itu maka disebut sebagai reaksi pembatas gitu ya. Langsung saja kita ke contoh soal. Perhatikan reaksi dari 2Fe2S3 ditambah 3O2 ditambah 6H2O menghasilkan 4 FeOH2 ditambah 6S. Oke, jika 3 mol Fe2S3, 3 mol O2 dan 4 mol H2O bereaksi dengan sempurna, maka tentukanlah yang pertama reaksi pembatasnya, yang kedua massa belerang yang dihasilkan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang A, reaksi pembatas. Oke, maka kita perlu mol per koefisien masing-masing. Kita tulis terlebih dahulu biar enak ya reaksinya. 2Fe2O3 ditambah 3O2 ditambah 6H2O menjadi 4 FeOH 2 kali ditambah 6S. Kita taruh di bawahnya ya. Katanya ada 3 mol Fe2O3, kemudian ada 3 mol juga gas O2, lalu ada 4 mol gitu ya.
Nah, enaknya di sini karena dia sudah dalam bentuk mol. Gimana kalau misalkan belum dalam bentuk mol ya? Maka kita cari dulu mol itu, bisa jadi molnya gram per mr masing-masing. Cari dulu kalau misalkan belum dalam bentuk mol. Nah, yang mana yang reaksi pembatas? Kita bagi dengan koefisien masing-masing. Koefisiennya berapa? 2. Kemudian O2 koefisiennya 3. H2O koefisiennya adalah 6. Kita bagi, hasilnya adalah 1,5, yang ini 1,0, lalu 4/6. Oke, 4/6 itu sama dengan 0, berapa? 4/6 sama dengan 0,67 ya. Oke, sekarang sudah terlihat yang mana yang punya mol paling kecil. Maka hasilnya adalah si H2O. Maka H2O sebagai reaksi pembatas. Reaksi pembatasnya, dia akan lebih dahulu habis. Nah, setelah itu yang B, dia menanyakan berapakah massa belerang ya. Berarti massa S-nya kita butuh siapa? Kita butuh mol dikali AR dari S. Nah, ARS di sini sudah ada sebesar 32. Maka kita cari dulu siapa? Mol dari S. Mol dari S itu kita lihat koefisiennya ya. Rumusnya tadi kan adalah mol S, mol ditanya ya, sama dengan koefisien yang ditanya, si S itu per koefisien yang diketahui. Nah, di sini koefisien diketahuinya adalah si reaksi pembatasnya. Ya, berdasarkan reaksi pembatasnya dikali mol reaksi pembatas ya. Maka hasilnya sama, 6/6 dikali 0,67. Nah, berarti sama 0,67 gitu ya. Maka hasilnya 0,67 dikali 32. Oke, kita boleh cari. Sama aja dengan mengalihkan dengan 2/3 ya. 64 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 64/3 gram. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah menentukan reaksi pembatas itu dengan cara rumusnya yaitu mol per koefisien masing-masing, lalu pilih yang paling kecil gitu ya. Kemudian kalau ditanya massa dari senyawa lainnya ya, massa dari produk ini tadi, nah, maka patokannya adalah si reaksi pembatas itu. Oke, sudah cukup jelas ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya kita mau bahas tentang rumus molekul dan rumus empiris. Apa sih rumus molekul? Rumus molekul itu adalah rumus sebenarnya dari suatu senyawa kimia gitu ya. Sementara rumus empiris itu adalah rumus paling sederhana dari suatu senyawa kimia. Penyederhanaan dari rumus molekul. Nah, rumus empiris itu bisa kamu cari dengan cara perbandingan mol atom-atom suatu penyusun senyawa gitu ya. Jadi rumus empiris itu adalah menunjukkan perbandingan mol atom-atom penyusun dari suatu senyawa. Nah, misalkan nih di sini contohnya rumus molekul suatu senyawa adalah C6H12O6. Maka kita bisa buat rumus empirisnya dengan cara menyederhanakannya. Menyederhanakannya biasanya kita bagikan. Ya, bisanya bagi berapa nih? 6, 12, 6. Bisa kita bagi 6. Maka hasilnya adalah CH2O. Itulah rumus empirisnya gitu ya. Untuk lebih jelasnya mari kita
bahas contoh soal yang pertama. Sebanyak 3,5 gram nitrogen tepat bereaksi dengan 6 gram oksigen membentuk suatu oksida. Bila diketahui massa atom relatif N itu 14 dan O 16, maka rumus empiris oksida tersebut adalah. Nah, balik lagi ke rumus empiris, gimana sih cara menentukannya tadi? Yaitu dengan cara perbandingan mol atom-atom penyusun suatu senyawa gitu ya. Dengan cara membandingkan mol dari atom-atomnya. Nah, suatu oksida ini atom penyusunnya adalah nitrogen dan oksigen. Maka kita tulis ya, ada nitrogen, ada oksigen. Di mana ada masanya 3,5 gram, O-nya adalah 6 gram gitu ya. Kita bisa cari mol masing-masing dengan cara membagikannya dengan air masing-masing di sini. Berarti 3,5 dibagi 14, 6 dibagi 16 gitu ya. Coba kita cari. Berarti ini seperti 1/4 gitu ya. 6/16 itu sama seperti 3/8 gitu ya. Oke, ini kalau kita buat berarti perbandingannya adalah kita samakan bagian bawahnya ya. Ini 3/8, kemudian berbanding kita buat jadi bawahnya sama-sama 8, berarti harus kita kalikan 2 atas dan bawahnya. Berarti 2/8. Kalau begini bisa kita coret. Maka perbandingan N dengan O ini adalah 2/3. Sehingga jadinya adalah suatu oksida itu oksida nitrogen ini N-nya 2, O-nya 3. Inilah rumus empirisnya. Oke, bisa dipahami ya. Kalau bisa kita mau lanjut ke soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua, suatu senyawa karbon disusun oleh C, H, dan O. Pada pembakaran 0,24 gram senyawa tersebut diperoleh 0,528 gram CO2 dan 0,288 gram H2O. Apabila massa molekul relatif senyawa tersebut 60, jika diketahui massa atom relatif H1, C12 dan O16, maka tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa itu. Oke. Nah, yang pertama, karena katanya itu adalah pembakaran ya. Pembakaran di sini berarti ada suatu reaksi gitu ya. Kita tuliskan dulu reaksinya. Reaksinya adalah suatu senyawa ya, CH2O. Ya, dibakar itu berarti ditambah oksigen menjadi CO2 dengan H2O. Nah, karena kita belum tahu jumlah C-nya berapa, H-nya berapa, dan O-nya berapa, kita ibaratkan sebagai X, Y, dan Z. Seperti itu ya. Setelah itu kita tuliskan di bawahnya massa masing-masing 0,24. Di sini ada 0,528, lalu ada 0,288. Nah, masih ingat nggak hukum Lavoisier, di mana massa sebelum sama dengan massa sesudah gitu ya. Maka kalau kita lihat di sini 0,24, lalu di sini nggak ada O-nya ya, bisa kita cari ya dengan massa sebelum itu sama dengan massa sesudah. Nah, di sini berarti massa O2-nya itu adalah 0,528 ditambahkan dengan 0,288 ya. Baru dikurangkan dengan 0,24. Seperti itu ya. Karena massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Oke, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0,576 gram gitu ya. Maka sudah ada massa masing-masing. Nah, setelah itu kita boleh cari molnya. Nah, kita bagikan nih dengan MR-nya sudah ada 60. O2 itu berarti ya 2 dikali 16 berarti 32. CO2 itu berapa? C-nya 12 ditambah O-nya ada 2 nih, berarti 2 dikali 16. Totalnya 44. Lalu kemudian ada H2O. H-nya ada 2, 2 dikali 1 ditambah O-nya 16. Sehingga hasilnya adalah 18.
Yuk kita cari ya, berapakah 0,24 dibagi 60? Ya, hasilnya adalah 0,004 ya. Sementara 0,576 dibagi 32 sama dengan 0,018. Setelah itu 0,528 dibagi dengan 44 sama dengan 0,012. Oke, 0,288 dibagi dengan 18 itu adalah 0,016. Sudah dapat mol masing-masing, baru kemudian kita sederhanakan ya. Sederhanakan itu bisa kita coret. Oke, jadinya berapa? 4 berbanding 18 berbanding 12 berbanding 16. Bisa kita bagi 4 nggak? Nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa berarti bisa nggak kita bagi 2? Oke, jadinya adalah 2 berbanding 9 berbanding 6 berbanding 8. Ini adalah perbandingan mol. Perbandingan mol itu menunjukkan perbandingan koefisien. Oh, berarti 2968 itu bisa kita buat jadi koefisiennya. Oh, berarti jadinya 2CX HYOZ ditambah 9O2 menjadi 6CO2 ditambah 8H2O. Nah, kita bisa menemukan berapa sih jumlah X ya. Kalau kita lihat C-nya itu sama dengan 2 dikali X, 2X. Harus sama nih karena sudah setara, sudah ada koefisien, berarti 6 dikali 1. 6, maka X sama dengan 3, benar. Lalu kita lihat H. H itu adalah 2 dikali Y. 2Y sama dengan, di sini 8 kali 2, 16. Maka Y sama dengan 8. Ya. Setelah itu O-nya nih. O sebelah kiri. Sebelah kiri itu ada 2 dikali Z. Ya. Jadinya adalah 2Z ditambah ada lagi nih 2 kali 9 18 sama dengan sebelah kanan ada 2 dikali 6 ditambah 8 kali 1 berarti 12 ditambah 8. Nah, hasilnya adalah 2Z sama dengan 2, maka Z sama dengan 1. Nah, berarti C-nya 3, H-nya 8, O-nya 1. Inilah rumus molekulnya. Karena dia bereaksi ya. Nah, rumus empirisnya yang mana gitu ya? Rumus empiris itu berarti penyederhanaan dari rumus molekul. Bisa disederhanakan lagi enggak? Enggak, berarti rumus molekulnya sama dengan rumus empirisnya, begitu ya. Nah, ini jawaban untuk nomor 2. Bisa dipahami ya? Oke, untuk yang terakhir ada senyawa hidrat. Apa sih senyawa hidrat? Senyawa hidrat itu adalah senyawa yang mengikat molekul air. Nanti ada juga namanya senyawa kebalikannya ya, anhidrat. Ya, senyawa anhidrat berarti senyawa yang sudah tidak mengikat molekul air ya, yang terbebas dari molekul air, gitu ya. Itu adalah senyawa anhidrat, kebalikan dari senyawa hidrat. Kita lihat contoh soal pemanasan 41,2 gram FeSO4 XH2O menghasilkan 30,4 gram ferrosulfat anhidrat. Ada N-nya ya. Jumlah molekul hidrat dalam garam tersebut adalah, oke, di sini opsinya 1, 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya jumlah molekul hidrat itu maksudnya jumlah airnya. Berarti secara nggak langsung dia menanyakan X itu berapa gitu ya. Nah, untuk senyawa hidrat selalu tulis dulu ya, FeSO4XH2O. Dipanasin itu artinya molekul airnya berpisah dengan senyawanya, senyawa hidratnya ya. Jadinya adalah FeSO4 ditambah XH2O. Seperti itu. Lalu boleh kita tuliskan di bawahnya 41,2 gram.
menghasilkan 30,4 gram ferrosulfat anhidrat. Berarti ini ferrosulfatnya. Tulis 30,4 gram. Berapakah molekul airnya? Ini sama seperti hukum Lavoisier ya. Hukum Lavoisier. Hukum Lavoisier itu massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Sehingga jadinya adalah berapakah gram dari H2O? Kita dibagi aja ya. Massa H2O sama dengan dikurangkan 41,2 dikurang 30,4 gitu ya. Itu sama dengan 10,8 gram. Oke. Tulis di sini 10,8 gram. Nah, setelah itu karena X itu adalah koefisien, sekali lagi X itu adalah koefisien di sini. Maka sama aja kalau cari X ya, X koefisien, cari X itu adalah cari perbandingan mol. Karena perbandingan mol menunjukkan perbandingan koefisien. Nah, maka kita cari perbandingan mol masing-masing dari mereka. Berarti mol sama dengan 30,4 dibagi MR Fe SO4. Fe-nya 1 dikali 56 ya, ditambah S-nya ada 1. 1 kali ARS 32 ditambah 4 dikali ARO 16 gitu ya. 56 tambah 32 ditambah 64. Ini sama ini berarti 120 ya. Jadi semuanya 156. Sementara MR dari H2O itu hanya 2 kali 1 ya. Ditambah O 1 kali 16 berarti totalnya 18. Oke, kita bagikan 30,4 dibagi 15,6 itu sama dengan 1/5 ya. Berbanding 10,8 itu kalau kita bagikan dengan 18 dibagi 18 itu seperti 0,6 gitu ya. Berarti ini 0,2, ini 0,6, sehingga jadinya adalah 2/6, diperkecil jadi 1/3. Maka di sini sudah dapat bahwa X-nya sama dengan 3. Nah, sudah jelas berarti bahwa X sama dengan 3 dan jawabannya adalah C. Oke, sampai di sini untuk semua materi ini bisa dipahami ya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas, silakan bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, sekian untuk part 3 kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.